Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nama saya Ina Nadra, NIM 11970325275. Nomor urut 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang entitas induk dan entitas anak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Di sini diilustrasikan oleh PT Pandawa telah melakukan transaksi pembelian sebesar 80% dari saham PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 seharga 800 juta dan nilai wajar kepentingan non pengendalian sebesar 200 juta sehingga total nilai wajar dari PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria adalah nilai akuisisi PT Pandawa ditambah dengan nilai wajar kepentingan non pengendalian sebesar 1 miliar dari nilai dari 800 juta ditambah dengan 200 juta, jadinya 1 miliar. Selanjutnya nilai buku aset bersih dari PT Satria adalah saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba sebesar 300 juta, hasilnya 800 juta. Diferensiasi antar nilai wajar dan nilai buku adalah hasil dari kepentingan pengendalian dikurang dengan hasil dari saham biasa dengan saldo laba yaitu 200 juta. Selanjutnya, diferensial yang disebabkan oleh pembedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta sehingga sisanya merupakan goodwill. Berikut rinciannya adalah persediaan diferensial sebesar 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwill 50 juta. Baik, selanjutnya tabel 7.15 neraca saldo per 31 Desember 2015 oleh PT Pandawa dan PT Satria. Kanan dikreditkan, kiri didebitkan, jumlahkan ke bawah. Baik, selanjutnya kita akan mencatat transaksi dari PT Pandawa, yaitu PT Pandawa mencatat investasinya dari PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Pandawa di tahun 2015 adalah 1 Januari 2015 adalah debitnya investasi pada PT Satria, kreditnya adalah kas sebesar 800 juta. Ini adalah mencatat pembelian saham dari PT Satria. Selanjutnya di tanggal 31 Desember, investasi pada PT Satria didebit dan bagian laba dikredit. Ini adalah mencatat bagian PT Pandawa atas laba bersih dari PT Satria. 320 juta dari laba bersih dikali dengan 80%. Laba bersihnya adalah 400 juta dikali dengan 80% dari pembelian saham sebelumnya. Selanjutnya adalah jurnalnya kas di debit investasi pada PT Satria di kredit sebesar 80 juta. Ini adalah pencatat bagian PT Pandawa atas dividen PT Satria, yaitu 100 juta dikali dengan 80%. 100 juta ini adalah dividen PT Satria dikali dengan 80% pembelian saham dari sebelumnya. Selanjutnya, jurnal selanjutnya, persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi sebelumnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta. Seluruhnya diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan sebesar 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasikan selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta, yaitu dari 50 juta dikali dengan 10 tahun
10 tahun ini adalah diferensial amortisasi. Pada tahun 2015 terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. Yaitu akuisisi amortisasi sebesar 25 juta ditambah dengan 5 juta yaitu hasil dari amortisasi tiap tahunnya dari 10 tahun sebelumnya. Maka jurnalnya adalah 31 Desember 2015. Bagian laba pada PT Satria didebitkan 30 juta dan investasi pada PT Satria adalah 30 juta. Ini adalah mencatat amortisasi diferensial, yaitu 30 juta dikali dengan 80%. Selanjutnya kita akan mencatat transaksi penjualan persediaan dari PT Pandawa ke PT Satria. PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta. Sampai akhir 2015, persediaan tersebut terjual sebesar 40 juta, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. 150 juta hasil dari penjualan dari PT Satria 400 juta dikurangi dengan bahan pokok penjualan sebesar 250 juta, maka hasilnya 150 juta. Selanjutnya keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta adalah keuntungan dikali dengan 60%. Kenapa 60%? Karena persediaan tersebut baru terjual 40%, jadi sisanya 60%. Maka 150 juta dikali dengan 60% yaitu 90 juta. Atas keuntungan belum terrealisasi, maka PT Pandawa terjadi penjualan 31 Desember 2015. Bagian laba pada PT Satria didebit sebesar 90 juta dan investasi pada PT Satria dikredit sebesar 90 juta. Ini adalah catatan keuntungan transaksi hilir, di mana transaksi hilir adalah anak ke induk. Maka penjualan persediaan yang belum terrealisasi 150 juta dikali dengan 60%, yaitu keuntungan yang belum terrealisasi. Selanjutnya, transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, di mana ini adalah transaksi hilir. PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 150 juta dari penjualan PT Pandawa dikurangi dengan beban pokok penjualan, yaitu 200 juta dikurangi dengan 80 juta, yaitu 120 juta. Sampai akhir 2015, seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Keuntungan transaksi ini merupakan transaksi hilir, di mana transaksi ini adalah induk ke anak pada PT Pandawa. Maka pencatat sebesar ke bagian pemiliknya adalah bagian laba PT Satria di debit sebesar 96 juta dan investasi pada PT Satria adalah 96 juta di kredit. Ini adalah mencatat keuntungan transaksi hilir, transaksi induk ke anak, dan penjualan persediaan yang belum terrealisasi, yaitu 120 juta dikali dengan 80%. Selanjutnya kita akan mencatat dari transaksi PT Pandawa memperoleh keuntungan. PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta, itu dari penjualan tanah dari PT Satria dikurangi dengan 625 juta, dan penjualan tanah ini adalah ke entitas anak. Tanah tersebut masih memiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga jurnalnya 31 Desember 2015 adalah bagian laba dari PT Satria di debit sebesar 25 juta. Investasi pada PT Satria adalah 25 juta di kredit. Ini adalah catatan keuntungan transaksi hulu, di mana transaksi hulu adalah anak ke induk. Selanjutnya,
dari 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta, di mana 240 juta dikurangi 90 juta. Maka penjualan peralatan sebesar 10 juta rupiah. Ini adalah kerugian dari PT Satria. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian pemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat oleh PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Pandawa Satria. Karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Berikut adalah jurnalnya. 31 Desember 2015, investasi pada PT Satria sebesar 8 juta dan bagian laba atas PT Satria adalah 8 juta. Investasi di debit dan bagian laba PT Satria di kredit. Ini adalah mencatat kerugian transaksi hilir dan penjualan peralatan yang belum terrealisasi sebesar 10 juta dikali dengan 80 juta. Baik, selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2015, PT Pandawa membeli obligasi kepada PT Satria pada pihak non-afiliasi pada harga 405 juta. Harga pembelian tersebut lebih besar dibandingkan nilai catatan obligasi pada 1 Januari 2015, yaitu 388 juta 263.188 rupiah. Sehingga muncul kerugian penarikan obligasi sebesar 16.736.812 juta. Baik, perhitungan kerugian penilaian obligasi yang diamortisasi untuk setiap tahunnya adalah: tahun 2015 pendapatan bunga PT Pandawa sebesar 30.454.850 dan beban bunga dari PT Satria adalah 35.568.270 dan selisih amortisasi kerugiannya adalah 5.113.419 rupiah. Di tahun 2016 adalah pendapatan bunga PT Pandawa 30.336.362 rupiah dan beban bunga PT Satria 35.900.874 rupiah dan selisihnya adalah 5.565.512 rupiah. Di tahun 2017 pendapatan bunga PT Pandawa sebesar 30.208.788 rupiah dan beban bunga PT Satria adalah 36.266.668 rupiah dan selisihnya adalah 6.057.881 rupiah. Selanjutnya kita akan mencatat transaksi dari PT Pandawa atas kerugian penarikan obligasi. Adalah jurnalnya 31 Desember 2015. Bagian laba PT Satria di debit sebesar 9.298.714 rupiah. Baik, selanjutnya kita akan membuat buku besar dari investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015. Investasi pada PT Satria di debit ada akuisisi sebesar 800 juta, laba bersih 320 juta, kerugian belum terrealisasi 8 juta. Di bagian kredit terdapat dividen yaitu 80 juta, amortisasi diferensiasinya 24 juta, keuntungan belum terrealisasi ada 90 juta, yang kedua 96 juta, yang ketiga 25 juta.
Dan kerugian penarikan obligasi ada Rp9.298.714. Totalnya adalah Rp803.700.286. Di bagian laba atas PT Satria, di debit ada amortisasi diferensial 24 juta, keuntungan belum terrealisasi 90 juta, keuntungan belum terrealisasi 96 juta, keuntungan belum terrealisasi ketiga 25 juta, dan kerugian penarikan obligasi ada Rp9.298.714. Di bagian debit ada kerugian belum terrealisasi sebesar 8 juta. Totalnya adalah Rp83.700.286. Selanjutnya ke tabel 7.18, yaitu tabel perhitungan jurnal eliminasi. Di saldo awal PT Pandawa yaitu 640 juta dan kepentingan pengendalian 160 juta, saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta. Laba bersihnya 320 juta, 80 juta, dan 400 juta. Di dividennya di PT Pandawa terdapat 80 juta, non pengendalian 20 juta, saldo labanya 100 juta. Saldo akhir dari PT Pandawa adalah 880 juta, kepentingan non pengendaliannya 220 juta, saham biasa 500 juta, dan saldo labanya 600 juta. Persediaan PT Pandawa 90 juta, transaksi hilir persediaannya 96 juta, tanahnya 25 juta, transaksi hilir peralatannya 8 juta, obligasinya 9.298.714, saldo akhir disesuaikan Rp667.700.286. Di PT Satria bagian labanya 107.700.286, kepentingan non pengendaliannya 20, persediaannya 24 juta, peralatannya 2 juta, kerugian penarikan obligasinya Rp2.324.679. Saldo akhir dari disesuaikannya non pengendaliannya sebesar Rp195.675.321 dan non pengendaliannya Rp55.675.321. Selanjutnya, untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan pengendalian serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria adalah jurnalnya adalah saham sebesar 500 juta, saldo sebesar 300 juta, bagian laba atas PT Satria 107.701.286 rupiah, bagian laba kepentingan pengendali 55.675.321 rupiah, dan bagian kredit ada dividen diumumkan sebesar 100 juta, investasi pada PT Satria 667.701.286 rupiah. Ini adalah saldo akhir yang disesuaikan. Dan kepentingan pengendalian adalah 195.675.321 rupiah. Ini adalah eliminasi ekuitas dan investasi pada PT Satria. Berikutnya mengalokasikan diferensial dan amortisasi diferensial. Beban pokok penjualan di debit sebesar 25 juta,
beban penyusunan 5 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwill 50 juta. Di bagian kredit ada bagian laba atas PT Satria 24 juta, bagian laba kepentingan pengendalian 6 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, investasi pada PT Satria 136 juta. Ini adalah saldo akhir dari PT Pandawa. Dan kepentingan pengendaliannya 34 juta. Jurnal selanjutnya mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria. Persediaan yang diperoleh PT Satria dan PT Pandawa belum terjual seluruhnya, hanya sebesar 40%. Baru terjual 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnalnya adalah di debit terdapat penjualan sebesar 400 juta, beban pokok penjualan 310 juta, dan persediaan 90 juta. Selanjutnya, mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria. Persediaan ini yang diperoleh pada PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Jurnalnya di debit terdapat penjualan sebesar 200 juta, beban pokok penjualan 80 juta, dan persediaan adalah 120 juta. Selanjutnya, mengeliminasi pendapatan dan beban sewa. Pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa, serta untung piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut adalah: di debit terdapat sewa sebesar 26 juta, di kredit ada beban sewa 26 juta. Selanjutnya, jurnal selanjutnya adalah mengeliminasi pendapatan dan beban sewa. Mengeliminasi utang piutang terkait pemberian jasa sewa. Di sini di debit terdapat utang usaha sebesar 26 juta dan piutang usaha 26 juta. Jurnal selanjutnya mengeliminasi dampak penjualan tanah atas PT Pandawa dan PT Satria. Penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria, dan jurnalnya terjadi jurnal di debit keuntungan penjualan tanah sebesar 25 juta dan tanah di kredit 25 juta. Transaksi selanjutnya adalah mengeliminasi dampak penjualan peralatan antara PT Pandawa dan PT Satria, yaitu transaksi hilir menjual peralatan penyebab PT Satria menimbulkan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah: di debit terdapat peralatan sebesar 100 juta, kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta, akumulasi penyusutan 90 juta. Selanjutnya, mengeliminasi dampak pembelian obligasi PT Pandawa oleh PT Satria dari pihak non-afiliasi. Transaksi pembelian obligasi PT Satria oleh PT Pandawa dari pihak non-afiliasi mengakibatkan perlunya jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi, untung obligasi, diskon obligasi, dan munculnya kerugian atas penarikan obligasi. Jurnalnya adalah: untung obligasi sebesar 400 juta, keuntungan penarikan obligasi 16.736.812 rupiah,
pendapatan bunga berjumlah 30.454.850 rupiah, dan untung bunganya 16 juta. Diskon obligasi 8.168.543 rupiah. Investasi pada obligasinya 403.454.850 rupiah. Beban bunga 35.568.270 rupiah, dan piutang bunga adalah 16 juta. Selanjutnya tabel 7.19 adalah kertas kerja konsolidasi 2015 oleh PT Pandawa dan PT Satria. Kanan dikreditkan, kiri didebitkan, turun ke bawah dijumlahkan. Selanjutnya laporan keuangan konsolidasi 2015 tabel 7.20. Laporan keuangan konsolidasi. Laporan laba rugi konsolidasi oleh PT Pandawa dan entitas anak untuk periode pada akhir 31 Desember 2015. Penjualan terdapat beban pokok penjualan sebesar 2.149.431.730 rupiah, dan laba kotornya 4.150.568.270 rupiah. Beban operasionalnya ada beban operasi sebesar 680 juta, beban sewa 169 juta, beban penyusutan 330 juta, beban amortisasi 50 juta, beban bunga 310 juta, dan total beban operasional sebesar 1.539 juta. Pendapatan dan beban lain-lainnya ada beban sewa 14 juta, dan total pendapatan dan beban lainnya adalah 14 juta. Laba bersih konsolidasinya 2.625.568.270 rupiah. Bagian laba kepentingan pengendaliannya 49.675.321 rupiah. Bagian laba entitas induk adalah 2.559.156.136 rupiah. Selanjutnya laporan perubahan saldo laba konsolidasi PT Pandawa dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015. Terdapat saldo laba 1 Januari 2015 2 miliar. Bagian laba entitas induk 2.559.156.136 rupiah. Dividen diumumkan adalah 200 juta. Saldo laba 31 Desember adalah 4.359.156.136 rupiah. Selanjutnya laba posisi keuangan konsolidasi oleh PT Pandawa dan entitas anak pada periode per 31 Desember 2015. Terdapat aset yaitu kas dan setara kas 5.873.568.270 rupiah. Piutang usaha 2.174 juta. Persediaan 740 juta, tanah 2.100 juta, bangunan dan peralatan 2.850 juta, akumulasi penyusutannya 1.195 juta, dan totalnya adalah 1.655 juta.
merek dagang 525 juta, akumulasi amortisasinya 100 juta. Totalnya 425 juta dan goodwillnya 50 juta. Total aset 13 juta 13 juta 20 total asetnya 13 miliar 20 juta 568.270 rupiah. Di liabilitas terdapat utang usaha sebesar 1 miliar 428 juta 736.812 rupiah. Utang bank 2 miliar. Total liabilitasnya 3 miliar 428 juta 736.813 rupiah. Ekuitasnya ada saham biasa, saldo laba, saham biasa 5 miliar, saldo labanya 4 miliar 359 juta 156.136 rupiah. Dan total kepemilikan induknya adalah 9 miliar 359.156 9 miliar 359 juta 156.136 rupiah. Kepentingan pengendaliannya 229 juta 675.321 rupiah. Dan total liabilitas dan ekuitasnya adalah 13 miliar 17 juta 568.270 rupiah. Sekian penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.